Dalam berbagai bidang kehidupan, kita selalu bertemu dengan seperangkat hukum tertulis yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Misalnya dalam bidang keagamaan, Islam, terdapat seperangkat hukum tertulis yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Atau dalam bidang kenegaraan, kebangsaan, kita temukan ada hukum tertulis yang dinamakan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya. Hukum-hukum tertulis ini adalah acuan bagi setiap orang yang berada di dalam lingkaran hukum tersebut untuk dipatuhi, ditaati, dan memiliki konsekuensi apabila melanggar aturan hukum tertulis yang sudah berlaku. Namun, tidak setiap persoalan, tidak setiap permasalahan bisa selesai dengan hanya mengacu pada hukum tertulis. Misalnya, dalam bidang keagamaan, Islam, urusan sholat. Sholat hanya diberikan rambu-rambu menutup aurat. Dengan begitu, berarti jika kita hanya mengacu pada hukum tertulis, tidak mengapa apabila ada seorang laki-laki sholat hanya menggunakan kaos singlet dan celana panjang. Tetapi, jika kita mengacu pada etika, moral, norma yang kita sepakati sebagai kaum muslimin, tentu ini adalah perbuatan yang sangat tidak layak. Sama saja tidak menjaga marwah dan kemuliaan sholat tersebut. Kata Nabi SAW, jika Anda tidak tahu malu, jika Anda tidak merasa malu, lakukanlah apa saja yang Anda ingin lakukan. Apakah layak sholat dengan menggunakan kaos singlet saja dan celana panjang? Tentu jika kita sebagai muslim yang waras, sebagai muslim yang memiliki pikiran jernih, akan sama-sama mengatakan itu adalah perbuatan yang tidak layak. Itu hanyalah contoh bagaimana kemudian hukum tertulis tidak bisa menyelesaikan masalah dalam persoalan ini. Maka dari itu, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kebijakan kita harus melihat berbagai macam komponen. Ya, hukum tertulis juga, kemudian juga etika, norma yang berlaku di masyarakat, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat. Jangan kemudian mentang-mentang, oh itu tidak ada aturannya, oh itu tidak ada hukumnya. Sehingga kalau misalnya kita melakukan perbuatan ini, melakukan perbuatan itu ya tidak masalah. Tunggu dulu, lihat bagaimana dari sisi etikanya, lihat bagaimana dari sisi nilainya, dari sisi moralnya. Semua itu adalah satu kesatuan yang harus kita jadikan acuan, jadikan dasar dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap kebijakan kita sebagai manusia yang berakal. Fi amanillah, barakallahu fikum.